Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sudah hadir. Boleh tepuk tangan buat semua siang hari ini yang sudah datang. Kita habis menyaksikan dokumenter yang sangat luar biasa. Saya Glenn Fredly, senang sekali saya didampuk untuk memimpin obrolan santai, ngobrol diskusi santai ini siang hari ini, tanggal 19 Januari 2020. Seperti mungkin teman-teman sudah tahu, acara Hela Nusa Hitam ini adalah inisiatif kerjasama antara teman-teman dari Pusat Paramadina, kemudian M Block dan juga Rumah Beta. Dan kita berharap ini bisa menjadi pengingat atau acara tahunan yang akan bisa dibuat nanti di M Block. Jadi ini acara pertama kali dan jadi boleh tepuk tangan buat semua yang sudah hadir di sini. Ya. 19 Januari ya 99 ya bisa dibilang buat masyarakat tidak hanya di kota Ambon tapi kita di Indonesia dikejutkan dengan sebuah peristiwa yang sangat-sangat membekas dan sampai hari ini bisa dibilang ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang pernah terjadi di Indonesia yang bukan untuk dihilangkan atau dilupakan tapi justru menjadi pengingat buat kita semua, terutama Indonesia hari ini dengan apa yang terjadi di Maluku khususnya di kota Ambon pada tahun itu. Dan hari ini kita akan membuat sebuah obrolan diskusi dengan para bisa dibilang narasumber yang memberikan inspirasi bahkan apa yang sudah mereka lakukan. Dan tadi kita lihat di film juga salah satu tokohnya juga hadir di tengah-tengah kita. Dan sebenarnya hari ini ada pendeta Jackie Maneputi, tapi beliau berhalangan hadir. Jadi beliau meminta maaf, mohon maaf karena beliau ada tugas yang harus dikerjakan. Jadi dia WhatsApp saya, tapi saya bilang tidak apa-apa ya, karena hari ini narasumbernya juga luar biasa sekali. Karena saya senang sekali karena kehadiran para narasumber yang sudah ada di tengah-tengah kita. Oke, sambil juga kita menunggu, katanya Pak Wali Kota Ambon juga akan hadir, tapi beliau masih terkena delay juga. Jadi hari ini yang ada di tengah kita, saya panggilkan dari Pusat Paramadina, Pak Ihsan Ali Fauzi. Boleh tepuk tangan buat Pak Ihsan. Kemudian saya mau panggil juga, ini beliau ada di film dokumenter dan banyak membantu diskusi-diskusi, ya salah satu bisa bilang provokator damai, Pak Abidin Wakano dari YAIN Ambon. Boleh tepuk tangan buat Pak Abidin. Boleh tepuk tangan buat Pak Ihsan. Kemudian Pak Abidin Wakano, boleh tepuk tangan buat Pak Abidin. Terima kasih Pak Abidin waktunya. Dan satu lagi narasumber siang ini, dia sahabat, teman, ya udah seperti saudara adik saya sendiri saya anggap, dan dia punya passion dalam membuat film. Dan dia yang memberikan ide awal untuk membuat film ini, ngobrol pertama kali dengan saya dan akhirnya menjadi film terbaik Indonesia, Festival Film Indonesia tahun 2014, nama panjang lebar, sutradara dari Cahaya dari Timur, Angga Dwi Masa Songko. Kita undang atas panggung. Siap. Pengen nggak? Sini aja nggak? Yes, ya. Oke. Apa kabarnya Pak Ihsan? Baik ya. Boleh dipegang mic-nya Pak Abidin. Apa kabarnya Pak Abidin? Baik ya. Enggak, gimana enggak? Baik. Kayaknya nanti kita cerita tentang hari ini lagi heboh banget, jadi sibuk banget ini. Udah ada yang nonton belum film nanti kita cerita tentang udah ya? Ada yang? Udah banyak ya.
Bagian dari 2 juta nonton. Dan oke, saya akan mulai dari Pak Abidin Wakano dulu. Harusnya ada Pak Jeki, tapi Pak Jeki berhalangan hadir. Saya pikir juga bisa diwakili juga dengan Pak Abidin. Jadi dan Pak Wali Kota juga, beliau terkena delay gitu, pesawatnya. Pak Abidin 20 tahun setelah konflik di Ambon, dan itu bisa dibilang tadi kalau di film ini kan ada ceritanya tentang konflik dan trauma-trauma yang tersisa yang tergambar. Boleh dicerita sedikit tentang apa yang terjadi, maksudnya Ambon hari ini, Pak Abidin? Artinya dari film yang sudah diceritakan, dari tentang masyarakat hari ini setelah 20 tahun konflik terjadi di Ambon. Ya, terima kasih Bu Glenn. Ini momentum yang tepat untuk kita melakukan refleksi 20 tahun konflik di Maluku dan upaya-upaya bina damai yang sudah dilakukan selama ini. Kita tahu bahwa konflik Maluku boleh kita katakan salah satu konflik sipil terbesar di abad ini yang meluluhlantahkan kehidupan masyarakat kita. Dan konflik Maluku adalah contoh dari rapuhnya atau proses politisasi atas nama agama, problem-problem sosial, ekonomi, dan lain-lain sebagainya, dan mengakibatkan banyak sekali orang yang terbunuh, ribuan orang yang mati pada saat konflik, kehilangan rumah, ribuan orang menjadi eksodus. Ekonomi kita menurut Bank Indonesia saat itu minus 27%. Banyak orang kehilangan harapan hidup dan menyisahkan stigma kolektif yang cukup berat bagi kehidupan masyarakat Maluku. Dan salah satunya juga adalah mengakibatkan segregasi sosial, bukan saja segregasi wilayah tapi juga mental. Anak-anak kita, adik-adik kita hari ini tidak punya pengalaman berjumpa, hidup bersama, terutama di kota, yaitu buka jendela bisa melihat saudara yang berbeda agama, buka rumah kemudian bisa bermain di halaman dengan tetangga. Kita punya pengalaman, mungkin waktu kita kecil-kecil juga punya pengalaman minta gula dari tetangga, minta air putih, bahkan minta garam dan lain sebagainya. Itu entah agamanya apa, itu kita punya pengalaman yang indah luar biasa. Dan konflik itu kemudian hampir kita kehilangan asa untuk bagaimana membangun kembali Maluku. Hari itu benar-benar Maluku menjadi semacam bara dan suasana sangat, sekali lagi tidak mencekam, sangat mencekam sekali. Harga jiwa manusia itu, orang Ambon bilang saat itu harga seekor ayam itu lebih mahal daripada harga satu jiwa manusia. Kalau kita mengingat itu memang masa-masa yang telah luar biasa. Karena itu berbagai upaya-upaya dilakukan. Kalau orang bertanya kontribusi siapa, saya kira kontribusi hampir semua segmen masyarakat di Maluku untuk melakukan upaya-upaya perdamaian. Dan yang dilakukan hari ini upaya-upaya bina damai, boleh saya katakan dulu Maluku mencari laboratorium orang belajar bagaimana bisa konflik, tapi hari ini Maluku telah bertransformasi menjadi salah satu laboratorium kerukunan antar umat beragama terbaik di Indonesia. Dan apa upaya-upaya yang dilakukan, saya kira dari film tadi adalah salah satu dari sekian banyak kegiatan yang dilakukan. Pesan saya adalah terhadap konflik masa lalu, jangan kita melakukan semacam glorifikasi terhadap konflik itu. Kita menjadikan dia semacam satu contoh bagaimana heroisme konflik antar agama. Tapi kita harus benar-benar menarik batas, mengkritik, harus melakukan proses otokritik yang mendalam. Bahwasanya itu adalah salah satu contoh dari kegagalan kita melakukan membangun, merawat keberagaman yang ada di
Indonesia atau di Maluku. Dan upaya-upaya bina damai dilakukan di Maluku adalah bagian dari upaya kita ingin mewariskan cerita-cerita damai. Karena saat itu banyak orang ingin mewariskan melakukan glorifikasi terhadap konflik masa lalu. Saya ingin katakan kawan-kawan dengan moto apa yang kami sebut dengan peace provocator atau provokator damai, itu motonya adalah melawan provokasi dengan provokasi. Kalau saat konflik orang Islam dan Kristen siap untuk berbunuh-bunuhan, maka saatnya umat Islam dan Kristen atau agama apapun di Maluku siap mati untuk merawat perdamaian yang sejati. Itulah yang upaya-upaya yang dilakukan. Saya ingin katakan bahwa hari ini upaya-upaya bina damai terus kita lakukan, dan kepada kawan-kawan terutama adik-adik kita katakan bahwa saya, Jeki, dan kawan-kawan, banyak kawan-kawan, semua orang yang punya concern untuk isu perdamaian, kita ingin mengatakan bahwa kita ingin membayar hutang masa lalu, bahwasanya konflik masa lalu itu sangat tidak mengenakan, dan apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun kehidupan beragama yang lebih beradab seperti itu. Tentu kerja-kerja perdamaian itu adalah kerja-kerja yang tidak populer, dengan berbagai macam resiko-resiko yang bisa terjadi bagi orang-orang yang mengupayakan atau merintis jalan damai. Tapi bagi saya secara pribadi, kerja-kerja perdamaian itu adalah bagian dari panggilan iman, dan ingin menjadi seorang muslim sejati adalah terus merumuskan dan memperjuangkan perdamaian itu sebagai jihad saya, seperti itu. Pak Widin dengan latar belakang dari dunia akademik, kalau dari IAIN hari ini sendiri itu melihat pasca 20 tahun ini apa upaya-upaya yang dilakukan sendiri oleh dunia akademik, terutama dari IAIN sendiri? Di IAIN sendiri yang kita lakukan, saya kira kegiatan Livin ini adalah salah satu dari program kami di IAIN Ambon. Saya sendiri sebagai Direktur Ambon Reconciliation and Mediation Center, RMC IAIN Ambon. Kita meletakkan visi kita adalah visi multikultural, pengintegrasian keislaman, keilmuan keislaman ke Indonesia dalam bingkai multikultural. Jadi itulah distingsi IAIN sendiri, karena kita menyadari bahwa Maluku ini adalah masyarakat yang multikultural. Sejak dari dulu Maluku sudah menjadi tempat perjumpaan berbagai peradaban di dunia. Kita punya kurang lebih 100 suku dan subsuku, kita punya 117 bahasa dan dialek, dan Maluku dari dulu sudah sangat kosmopolit. Kita menyadari itu. Kita juga punya pengalaman hidup damai. Pelagandong, Siwalima menjadi bagian dari lokal wisdom orang Maluku. Tapi juga kita punya pengalaman konflik yang luar biasa. Dan saat ini kita punya success story dalam melakukan proses bina damai. Untuk itu IAIN meletakkan distingsinya pada multikultural, dan IAIN jurusan apapun, Bung Glenn, kita di sana, seorang intelektual yang dilahirkan oleh IAIN harus punya visi, punya wawasan multikultural yang kuat. Karena itu kita ingin melahirkan bahwa misalnya menjadi seorang guru adalah guru yang punya visi tentang keislaman, yang punya berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Misalnya Siwalima sendiri ketika bicara tentang saudara itu bukan Islam saja. Saudara itu ya semua orang yang seudara di Maluku itu adalah saudara. Dengan nilai-nilai lokal kita bilang potong di kuku, rasa di daging, ale rasa, beta rasa, dan sagu salempeng dibagi dua. Dan demikian juga para ustadz, kemudian melahirkan ahli hukum Islam, ahli apa saja harus punya
distingsi terhadap multikultural ini yang harus kuat. Karena itu kita terus memperjuangkan, saya kira dengan Bung Glenn juga kita kemudian lagi memperjuangkan satu prodi musik Islam, dan ini menjadi salah satu, kalau itu jadi berarti PT KIN yang pertama sekali membuat prodi musik itu adalah di IAIN Ambon, dan Bung Glenn adalah salah satu provokatornya. Karena bagi kami untuk mewujudkan perdamaian tidak bisa tanpa musik. Jadi dan peradaban, kita melakukan satu simposium besar bersama Bung Glenn di IAIN Ambon, bahwa tidak bisa kita membangun peradaban, membangun perdamaian tanpa musik, dan musik di Maluku adalah salah satu instrumen untuk turut membangun perdamaian. Catatan kita bahwa upaya-upaya perdamaian di Maluku itu melalui berbagai segmen anak muda termasuk, dan saya kira musik-musik muncul kelompok-kelompok musik antar agama, yang muncul dari berbagai komunitas, itu juga adalah bagian dari jalan-jalan menuju perdamaian di Maluku. Oke, tepuk tangan buat Pak Didin. Saya pengen ke Pak Iksan. Pak Iksan sendiri dari Pusat Para Madinah juga ikut mendukung, ada buku berjudul Cerita Orang Bersaudara. Iya, boleh dicerita sedikit Pak Iksan bagaimana pada saat buku Cerita Orang Bersaudara ini, teman-teman, ini bercerita sebenarnya yang bercerita adalah para korban sendiri yang mereka menuliskan ceritanya yang begitu personal. Saya membaca buku itu benar-benar saya ngerasa bahwa luar biasa bagaimana para korban peristiwa konflik itu menceritakan dan akhirnya berujung pada melepaskan atau memberikan maaf yang begitu besar dan untuk bisa berrekonsiliasi. Dari Pusat Para Madinah sendiri melihat resiliensi sosial atau bagaimana masyarakat perdamaian itu muncul dari masyarakat itu sendiri, apa yang dilakukan oleh para Madinah, atau melakukan riset sebelumnya atau melakukan langkah-langkah seperti apa setelah pasca dan setelah 20 tahun konflik ini, Pak Iksan? Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih ya Glenn udah diajak lagi sini. No worries. Saya sempat diajak ngobrol doang, nggak diajak acting sama Angga. Kita ikut mendukung film Beta Maluku ya, dan sebagainya. Jadi sekedar diajak ngobrol aja udah seneng lah kita. Nah, yang pertama tadi adalah teaser kecil sebenarnya dari produksi pekerjaan baru Pusat Para Madinah dengan teman-teman narasi ada duduk di belakang sana, kantornya Mbak Najwa ya, yang nanti akan membuat dokumenter lain mengenai apa yang sudah terjadi dengan upaya-upaya perdamaian di Ambon gitu ya. Yang teaser tadi nggak diceritain, nggak ada yang memperkenalkan dari Glenn. Jadi itu mengenai tentara anak sebenarnya, namanya Reno dan teman-teman dan sebagainya gitu ya, dan beberapa orang di sana. Dan nanti akan diluncurkan Februari sama Maret. Mudah-mudahan bisa di Februari tahun ini ya. Februari tahun ini dan Let's Maret go. tahun ini ya. Jadi thank you bahwa itu udah bisa ditampilin di sini di tempatnya Glenn ini. Nah, mengenai cerita orang bersaudara, ada banyak sekali hal yang bisa diceritakan dari situ ya. Tapi yang membuat saya kagum dan teman-teman adalah mereka sangat kreatif di dalam membuat lewat musik, lewat fotografi, lewat macam-macam gitu ya, untuk mengubah narasi dari narasi konflik 20 tahun lalu itu dengan narasi mengenai perdamaian. Jadi kita mengubah arah pembicaraan dari terjadinya konflik kembali menjadi diawalinya kembali upaya-upaya perdamaian ketika terjadi konflik. Jadi ada sekitar 30-an artikel di situ ya. Ketika saya menemukan tulisan-tulisan yang bagus itu dari Pendeta Jeki, saya merasa ini harus dikeluarkan. Jadi saya kira ada peran pusat untuk memaksa teman-teman di Ambon itu biar kerja lebih giat gitu ya, Pak Abidin. Karena buat 10 tahun udah disiapkan lama karena tidak ada yang berani. Padahal mereka ingin sekali menyampaikan cerita-cerita kebaikan di balik konflik Ambon, bukan hikmahnya. Orang udah
terlalu terbiasa jadi klise, kita masih mengambil Iya. pelajaran dari dan sebagainya. Jadi di antara yang saya suka dari buku itu misalnya esai yang dibuat oleh rektor IAIN sekarang, UIN atau IAIN ya masih? IAIN dalam proses itu dia bercerita mengenai khutbah perdamaian di masjid apa namanya, Al-Fatah yang Masjid Agung di Ambon. Dia teman-teman harus ingat bahwa di kala konflik itu ada upaya-upaya untuk merebut mimbar-mimbar masjid, dan waktu itu ada vigilante group dari grup yang ingin perang dari Jakarta itu yang datang ke sana, namanya Laskar Jihad, dan mereka ingin agar mimbar masjid seperti halnya mimbar gereja itu digunakan untuk menyebarkan permusuhan satu sama lain dan makin memanaskan perang. Nah, di tengah itulah Pak siapa namanya saya lupa, Pak Hasbala yang memperoleh giliran untuk khutbah pada saat Jumat di hari tertentu gitu ya, di hari Jumat di waktu tertentu, itu memaksa bahwa ini khutbah saya, ini jadwal saya, ini mimbar saya, dan dia sampaikan adalah tentang perlunya kita berhenti dari perang dan menurunkan tensi dan sebagainya, dan mari kita berpikir mengenai perdamaian. Dan dalam rangka itu dia mengambil risiko yang sangat besar, yaitu dibunuh oleh sesama muslimnya dari Laskar Jihad. Jadi itu satu di antara beberapa cerita dalam buku itu ya. Yang juga saya sangat sarankan adalah membaca cerita-cerita, mumpung orangnya nggak ada di sini. Saya ingin mendorong teman-teman untuk membaca cerita-cerita oleh pendeta Jeki Manoputi yang berusaha untuk membangun jembatan di tengah perkelahian yang terjadi antara Muslim dan Kristen, dan mumpung lagi-lagi orangnya tidak ada, dia adalah salah satu korban yang rumahnya itu dibakar oleh kaumnya sendiri sebenarnya kan, agar konflik terus memanas dan seterusnya gitu. Jadi kira-kira seperti itu, dan alhamdulillah bahwa buku itu menarik perhatian banyak orang. Sekarang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Monash University, dan gara-gara itu juga antara lain beberapa minat untuk mempelajari lebih jauh langkah-langkah perdamaian di Ambon mulai dilakukan oleh orang-orang di dunia sekarang, kira-kira gitu ya. Gitu ya. Kalau dari Pak Iksan sendiri melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh para Madinah sendiri dalam melihat, karena ini kan sebuah bisa dibilang pelajaran yang sangat luar biasa gitu yang terjadi, dan itu menjadi transisi di antara abad 20 dan 21 gitu ya. Ya, dan konflik horizontal yang terjadi, dan dalam konteks ini kita melihat hari ini ya dalam bingkai besar Indonesia yang problem toleransi ini juga sangat jadi pembicaraan yang ya bisa dibilang hampir seluruhnya gitu di media, jadi topik-topik yang hangat. Dan apa yang bisa didorong oleh para media sendiri untuk bisa mengkampanyekan campaign cerita orang bersaudara ini sendiri selain lewat film ini tadi, ya, terutama di dunia akademik? Lagi-lagi selain dari cerita mengenai Pak Jeki tadi ya, ada dokumenter yang lain yang akan kita buat yang tadi bercerita mengenai Ronald. Nah, Ronald sebenarnya nanti filmnya akan mudah-mudahan bisa segera jadi dari narasi dan kita ya. Itu adalah cerita mengenai salah satu korban yang sampai sekarang tidak ditangani oleh kita bersama, oleh negara. Traumanya, traumanya. Ada Ronald adalah tentara anak-anak yang mulai terlibat dalam konflik Ambon ketika dia berusia 9 tahun. Dan dia beruntung sekali karena dia bertemu dengan orang seperti Pak Jeki, pendeta Jeki dan Pak Abidin yang berusaha untuk membantu dia keluar dari trauma masa lalunya. Tetapi orang seperti Ronald itu bukan 7 atau 10 orang, tetapi Pak Jeki pernah cerita ke saya, itu sekitar 250 orang dari pihak Kristen saja. Jadi dari Muslim belum terhitung, dan pasti jumlah itu bisa jauh lebih meningkat dibanding perkiraan semula. Dan sebagian besar orang-orang seperti Ronald yang tadi itu tidak tertangani, dan mereka antara lain bekerja sekarang sebagai debt collector di Jakarta. Karena yang bisa dia lakukan dan mereka lakukan adalah jual kekerasan yang menjadi jual keberanian dan kekerasan yang menjadi memang keahliannya, kira-kira gitu ya. Jadi ada banyak orang misalnya yang harus kita pikirkan. Jadi itu satu, bagaimana yang lama itu belum terselesaikan ya.
Yang kedua yang juga sangat penting dan harus dipikirkan sekarang adalah segregasi yang masih terus berjalan di Ambon seperti sekarang. Tapi sebenarnya di luar itu juga ada banyak hal yang bisa kita pelajari yang baik dari Ambon. Nah itu yang ingin pusat lakukan. Bukan kita tidak suka dengan yang buruk-buruk akibat konflik, tapi jangan-jangan sebenarnya ada juga hal-hal yang baik yang mestinya kita belajar dari bukan terjadinya konflik tetapi berhentinya konflik. Iya. Jadi misalnya peran orang seperti Glenn, peran orang seperti Angga dan sebagainya lewat pop culture untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai peace traditions gitu ya. Dan fotografi jangan lupa ya dan sebagainya gitu ya, kuliner yang itu membuat kita punya alternatif lebih banyak dibanding yang kita lakukan sekarang ini. Sekarang ini apa-apa kecenderungannya karena Glenn tadi tanya mengenai bagaimana kita mengatasi toleransi dan sebagainya atau intoleransi, kita kerjaannya itu melarang melulu, ini nggak boleh, ini tidak boleh gitu. Banyak hal yang sebenarnya kreativitas individual dari orang-orang itu sebenarnya banyak sekali ya sisi positifnya justru tidak didukung dan lebih banyak kita kerjaannya don'ts gitu loh. Ini nggak boleh, ini toleran, tapi Paranoia deh ya. paranoia. Jadi bagian-bagian yang positif malah kurang diangkat gitu. Saya kira itu jauh lebih lebih berguna daripada kita Netflix lo masuk dilarang dan sebagainya. Tapi kan saya kira saya ingin memuji Pak Menteri kita ya, Pak Nadiem bilang ya daripada begitu ya kita ajak saja dia untuk bekerja hal yang lebih positif dari yang bisa dilakukan. Kalau melebar sedikit ya. Oke, boleh tepuk tangan buat Pak Ican. Tadi Pak Ican nyebutin tentang bagaimana narasi baru, ya proses-proses atau apa yang bisa diceritakan itu kemudian dinarasikan dalam konteks dunia kreatif hari ini. Dan di sebelah saya Angga sebagai seorang saudara yang awal saya bertemu Angga menceritakan tentang ide untuk mengangkat cerita tentang film Cahaya Timur yang diangkat dari kisah nyata. Dan bagaimana kalau teman-teman saya bisa kasih gambaran besar, mungkin teman-teman ada yang sudah nonton juga, tapi film itu bercerita tentang bagaimana sepak bola mempersatukan konflik ya. Dan nggak boleh ditanggapi bagaimana pada saat film Cahaya Timur atau lo membuat film Cahaya Timur itu kan benar-benar melewati satu fase proses pendataan dan riset sendiri. Kenapa lo mau sih mau mengangkat film Cahaya Timur pada saat itu? Pertama mungkin karena sudah sejak lama memang saya tuh ngerasa negara tuh nggak bisa jadi harapan aja gitu di sini. Oke, negara nggak bisa jadi harapan itu. Jadi salah satu maksudnya apa? Jadi kayak kita harus, maksudnya ada banyak sekali yang kita bisa pelajari di sejarah perjalanan Indonesia dari sebelum ada, kemudian ada dan kemudian ada di tahun 2000 ada sebuah konflik di Ambon yang menandai proses transisi, reformasi dan segala macam. Dan akhirnya membuat sebagai seorang sineas mungkin sinema bisa jadi harapan untuk kita paling tidak mendokumentasikan, membuatnya menjadi sebuah pembicaraan, kemudian kalau beruntung bisa belajar dari situ. Gitu sih sebenarnya. Maksudnya ini nggak bisa kita harapin sama institusi formal mungkin akhirnya. Jadi akhirnya sebagai seniman, sebagai orang yang atau pihak yang punya akses terhadap media dan medianya diakses oleh orang banyak, maka dari dulu buat saya itu privilege. Dan bagaimana memaknai privilege itu dengan membuat sesuatu yang menjadi kegelisahan. Ketika misalnya saya ngerasa bahwa nggak ada yang bisa diharapin nih dari negara, ya ketika saya punya privilege di mana saya punya media, saya punya sinema untuk menumpahkan ide, kegelisahan, pemikiran, ya saya pakai itu sebagai privilege itu sebagai sebuah tempat untuk bukan melawan ya, mungkin kayak mengganti tanggung jawabnya gitu. Yeah. Artinya ini yang pengen dilihat, artinya bagaimana perspektif pada seorang sineas terhadap konteks
konflik yang terjadi di Ambon itu dan akhirnya dituangkan dari Betul. perspektif masyarakat di sana, mewakili. Iya, benar. Dan yang menarik adalah bagaimana sebenarnya prosesnya melihat kontradiksi-kontradiksi yang ada. Kayak misalnya sebagai anak Jakarta, saya hidup dengan stereotip bahwa orang Ambon tuh keras, orang Ambon tuh preman gitu. Terus kontradiksi-kontradiksi di mana sebagai anak yang sebagai orang yang suka bola dan juga fade up dengan sepak bola Indonesia yang selalu jadi sumber konflik, korupsi dan segala macam, ternyata kontradiksi ini ketika Ketemu cerita ketika itu. ketemu cerita ini tuh kayak hal-hal ini kemudian jadi kontradiksi karena bagaimana di tahun 2009 saya ke Ambon, saya melihat hal yang pertama kali ke Ambon dan saya melihat hal yang jauh sekali dengan stereotip yang selama ini ada di tempat saya hidup, which di Jakarta gitu. Terus habis itu bahwa sepak bola, kalau kita lihat kita nggak punya harapan sama sepak bola Indonesia, tapi di Ambon sepak bola malah jadi harapan gitu. Dan hal-hal ini kemudian yang membuat kayaknya ini film bukan cuma penting dikerjain, tapi film ini akan jadi momentum. Momentum apa? Momentum untuk memberikan ruang sebelum ada buku Cerita Bersaudara. Belum saya mencatat tidak ada ruang media yang cukup komprehensif merepresentasikan orang Maluku dengan pengalamannya terhadap konflik itu. Gitu. Maksudnya siapa sih yang ngomongin konflik Ambon dulu dengan skala sebesar film gitu. Iya. Kita Itu cukup besar tuh tantangan. Iya, dan kemudian prosesnya juga menarik karena bagaimana saya sebagai orang Jakarta bisa menempatkan kamera saya, menempatkan adegannya menjadi representasi dari mereka. Sampai akhirnya saya beruntung ketemu sama Bung Glenn, ketemu sama Ipang malah di pinggir Jalan Ayam Sang Ngaji, ngobrol berdua, nih ada anak blogger gitu. Terus saya lagi di titik dimana saya ngerasa skrip yang lagi saya pegang ini Jakarta sentrik banget, cara berpikirnya Jakarta. Masih ada penulis yang sebelumnya masih nulis adegan di dalam warung, ayo kita mesti berpikir nih bagaimana Ambon maju. Kagak ada kali orang yang mikir kayak gitu kalau lagi konflik, lo gila aja. Gitu. Maksudnya itu bentuk bagaimana awalnya film ini masih dibikin dengan pendekatan atau sudut pandang kita sebagai orang Jakarta. Terus kemudian kita dapat Ipang dan bisa menghabiskan mungkin 2 tahun itu travel ke Ambon udah kayak pergi ke Plaza Senayan kali, sering banget gitu yang dan dari situ akhirnya kita berhasil bikin skrip yang saya waktu pas saya baca, oh iya, saya yakin banget ini bukan tentang saya, ini tentang orang di Tulehu, ini tentang orang di Paso, ini tentang orang di Ambon. Dan bersyukur banget bahwa ketika film itu keluar, saya nggak peduli bahwa film itu yang nonton nggak sebanyak Dilan, gitu. Karena saya nggak mau, saya memang bukan tipe sutradara yang merasa bahwa film saya harus di-define dengan berapa banyak tiket terjual. Karena film itu nafasnya panjang. Hari ini Cahaya dari Timur bisa dinikmati di Netflix oleh orang seluruh dunia, gitu. Dengan lebih dari 19 subtitle gitu. Jadi kalau mau dihitung mungkin lebih gede daripada Dilan yang nonton gitu. Tanya aja Netflix ya kan, jadinya gitu kan. Walaupun duitnya nggak ke saya, duitnya ke Netflix. Tapi intinya adalah gara-gara Dilan lupa gue tadi ngomong apa ya. Film panjang umurnya. Iya. Maksudnya film ini bahwa kita bersyukur, oke, memang waktu itu cuma sekitar 200.000 orang tiket yang terjual, tapi setiap saya, Ciko, mungkin Bung juga ngerasain hal yang sama, ketemu orang dari Maluku, nggak ada satupun orang Maluku yang ngerasa bahwa film itu tidak merepresentasikan mereka. Dan di situ buat saya achievement terbesar sebagai filmmaker, bahwa ada Piala Citra sebagai film terbaik, itu piala kalau dijual 4,5 juta. Jadi ada harganya, yang ini nih nggak ada harganya gitu.
gitu sih. Iya, dan teman-teman yang nanti abis ini ada pemutaran film Jaya Timur, jadi bisa disaksikan setelah ini. Eh, ini menarik sih, ada statement tadi dari Angga, bagaimana ini bisa dari Pak Abidin atau dan juga Bang Ihsan tentang kehadiran negara sendiri melihat pasca konflik tugas-tugas. Sebenarnya mestinya ada Pak Wali Kota sih yang untuk bisa menjawab ini, tapi saya pengen dapat perspektif dari Pak Abidin maupun juga Pak Ihsan sendiri, karena kualitas hari ini problem oke, kita tahu sekarang jargonnya adalah menjaga perdamaian, tapi di era pertarungan global seperti ini kan begitu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan, terutama untuk generasi, terutama tadi Pak Ihsan bilang bahwa ya tersisa adalah segregasi. Dulu masyarakat hidup bersama, sekarang hidup ya terpisah gitu. Dan bagaimana Pak Abidin melihat ini sendiri setelah dari statement Angga juga, Pak Ihsan juga, silakan dari Pak Abidin. Iya, pasca konflik memang setiap konflik itu ya selalu ada yang disebut dengan pebisnis konflik. Pebisnis konflik ini siapapun yang punya kepentingan. Yeah. Dan kita tahu bahwa memang studi tentang konflik Maluku mempunyai akar-akar konflik yang juga cukup banyak ya. Tapi dengan demikian juga ada para pebisnis konflik yang ingin merawat konflik itu supaya juga berlarut-larut. Siapa itu pebisnis konflik? Bisa saja politisi, bisa saja oknum pemerintah tertentu dan seterusnya. Ini juga bermain di air keruh. Misalnya sampai pasca konflik itu ada yang terus ingin mempertahankan segregasi. Kenapa mempertahankan segregasi? Karena dengan segregasi dia mampu, misalnya di wilayah Islam, dia ingin menjual konflik menjadi komoditi, segregasi menjadi komoditi politik untuk dia, sehingga dia akan bisa tampil bahwa itu menjadi panggung dia, bisa menjadi komoditi dia untuk mengeksploitasi. Kalau ini kita umat Islam begini, jadi orang yang vokal menjual, mengkapitalisasi segregasi itu ada, baik di Islam maupun di Kristen, seperti itu. Nah, saya kira itu yang pertama. Yang kedua, upaya-upaya perdamaian sendiri pada awal-awal itu juga tanda kutip juga tidak terlalu tidak terlalu menguntungkan bagi kelompok-kelompok tertentu gitu. Jadi justru dengan konflik yang ada, menjual konflik terus, sekali lagi termasuk pemerintah tanda kutip itu mungkin bisa akan mendapatkan kucuran dana dan lain sebagainya. Salah satunya kan dana impres yang juga tidak terlalu berdampak pada proses-proses pembangunan perdamaian di Maluku dan recovery Maluku pada saat itu. Walaupun demikian kita tetap juga melakukan memberi apresiasi terhadap pemerintah dalam tanda kutip kita. Di kalangan pemerintah juga ada yang gigih berjuang untuk proses-proses perdamaian di Maluku. Tapi satu catatan bagi saya, Bung Glenn, adalah bahwa di 20 tahun refleksi kita untuk konflik Maluku, dan terima kasih Bung Angga yang bisa mengambil cerita-cerita kecil, narasi-narasi dari Maluku, sehingga generasi masa depan tidak hanya akan mewarisi cerita-cerita yang berdarah-darah, tapi bahwa di pendarahan yang pernah terjadi di Maluku ada cerita-cerita indah hidup orang bersaudara seperti tadi Sani itu juga adalah salah satu, waktu saya dulu sekolah di Tulehu, salah satu adik binaan saya di taman pengajian kami namanya Mujahidin. Nama Mujahidin dulu itu juga agak gini juga. Sampai sekarang tetap menjaga ini. Saya kira itu adalah satu cerita kecil dan masih banyak cerita-cerita kecil lain yang perlu disuarakan orang seperti Bung Angga tadi juga disampaikan oleh Kak Ihsan, Bung Glenn sendiri yang terus menyuarakan Maluku, bahwa apalagi konteks kita dewasa ini di Indonesia yang polarisasi hoax dan agama menjadi sesuatu yang terkadang juga menakutkan bagi kita. Banyak cerita-cerita kecil, misalnya
kehidupan para ibu-jibu pada saat itu, penjual penjajah sayur ikan yang menembus batas. Mereka membangun persaudaraan para tukang ojek yang melintasi batas, termasuk tadi tentang anak-anak saat itu dipaksakan untuk menjadi tentara anak yang tidak menikmati kehidupan kehidupan sebagai seorang anak yang seadanya, tapi hari ini juga bisa menjadi para pegiat-pegiat perdamaian. Mereka bisa keluar dari problem seperti itu dan juga punya punya success story. Saya kira ini adalah bagian dari cerita-cerita kecil yang perlu terus dikembangkan, disuarakan di tengah banyak sekali problem-problem kehidupan kita di Indonesia. Karena itu mari kita angkat cerita-cerita damai seperti dari Maluku atau mungkin juga dari Poso untuk Indonesia dan untuk dunia. Siap. Pak Ihsan boleh ditambahkan? Biar nggak kemana-mana, saya batasi Iya, tiga iya. hal cepet-cepet Iya. aja Glenn ya, karena bisa kemana-mana itu pertanyaan. Yang pertama, saya kira beberapa hal positif Iya. sempat dilakukan kan, Iya. ya. Jadi kota musik dan sebagainya Hmm. gitu ya. Kita apresiasi lah gitu ya. Iya. Dan tantangan kita adalah bagaimana menjadikan elit politik yang menyediakan infrastruktur seperti itu memperoleh memperoleh kreditnya sehingga mereka lebih rajin gitu loh. Yang kedua, saya kira kalau negara nggak mau membantu kita masyarakat biasa melakukan upaya-upaya perbaikan yang lebih bagus, minimal nggak usah bikin melarang atau bikin repot. Saya gitu loh. setuju, saya Jadi setuju. minimal kayak gitu lah. Ya. Jadi misalnya saya pernah dengan Pak Jeki dan Pak Iya. Abidin ingin membuat sesuatu di taman kota di Gor Perdamaian Iya. gitu. Digratisin aja lah gitu loh, harus Iya. bayar segini, harus bayar segini. Jadi merepotkan kita gitu kan. Padahal Ada Pak Wali nih. ya kan, bagusnya ada itu. Tapi Glenn dan teman-teman lah yang lebih relevan untuk ngomong seperti Iya, itu iya. ya. Nah yang ketiga ini saya mau titip ke teman-teman di luar Ambon juga Iya, ya. iya. Ada yang sedang dikerjain yang buat saya bisa berbahaya untuk masa depan demokrasi kita, bukan hanya Ambon tapi juga seluruh Indonesia, yaitu ingin dihentikannya, ada wacana kan, ingin dihentikannya pilkada langsung. Iya, iya. Yang buat saya itu akan berbahaya sekali karena di antara banyak hal, tentu saja ada banyak kelemahan dari pilkada langsung, ongkosnya mahal macam-macam ya, kita udah tahu semua itu. Tetapi pilkada langsung itu memberi kesempatan banyak sekali hal. Misalnya tampilnya orang-orang biasa, bukan dari parpol kayak Glenn atau saya, sebagai pemimpin politik itu hampir tidak mungkin bisa dilakukan Iya. kalau pemilihannya tidak langsung lewat DPR seperti masa Orde Baru dulu. Iya, iya. Gitu ya. Jadi yang kedua misalnya ya, banyak sekali pemimpin-pemimpin sivil non formal itu menjadi tokoh-tokoh nasional lewat menjadi pengurus seperti pengurus misalnya KPUD. Jadi tokoh-tokoh di daerah itu yang muncul sebagai pemimpin-pemimpin CSO, pemimpin masyarakat lewat lembaga-lembaga yang muncul akibat desentralisasi dan antara lain akibat dari pemilihan langsung di pilkada. Jadi memang kita tahu banyak sekali masalah di dalam pilkada, tapi akar masalahnya sebenarnya itu adalah institusi partai politik yang nggak beres gitu loh. Dan jangan dikira kalau pilkadanya tidak langsung itu tidak akan ada korupsi macam-macam, jangan-jangan lebih tinggi korupsinya ya. Maaf loh, saya hari Minggu ngomong kayak begini di sini karena Nggak apa-apa. saya kira itu relevan dengan apa Relevan yang sekali. terjadi di Ambon Iya, dan betul. itu bagian dari kita semua. Iya, iya. Karena di antara yang difikirkan untuk dijadikan contoh pilkada langsungnya itu ingin dicabut adalah Ambon dan NTT dan sebagainya, di beberapa daerah di timur yang dianggap masih kurang berkembang. Apa nggak tersinggung loh guys? Iya, iya. Oke. Iya, iya, baca. Jadi 3 hal itu deh yang saya mau Iya. ngomongin. Artinya tugas saya waktu itu saya senang banget diskusi dengan Angga cerita bahwa dia bilang bahwa betapa konflik Ambon itu bukan di highlight itu justru pertemuan perdamaian itu dimulai dari masyarakat sendiri Iya, gitu. iya. Dan bagaimana pasar ibu-ibu memulainya di pasar gitu ya. Jadi bukan yang kita tahu mungkin elit gitu, bukan di perjanjian. Ya. Itu Iya, cepat iya. ya. Kita tahu bahwa ada Pak JK dan sebagainya yang Iya. membuat formal.
Iya. Ya, upaya-upaya apa ya, membuat acara-acara formal Iya. agar perdamaian terjadi. Tetapi tanpa dukungan orang-orang yang biasa sehari-hari bekerja, nggak akan ada gunanya itu. Iya. Dan Pak Jeki bisa cerita lebih banyak sebenarnya. Saya mempelajari Poso juga. Iya. Banyak sekali orang yang terlibat dalam apa yang disebut Malino Accord ini Iya. ya. Itu sebenarnya orang-orang yang tidak punya akar di masyarakat setempat. Iya. Jadi itu rahasia umum lah. Tapi Iya. maksud saya yang formal mungkin penting, tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah apa yang terjadi dalam everyday peace. Gitu ya. Oke, nggak, kalau dari lu sendiri, perspektif sendiri, peran dunia kreatif hari ini terhadap membangun ruang-ruang dialog itu seberapa penting sih, nggak? Artinya untuk menjembatani hal-hal yang buntu gitu sebenarnya. Yang menarik kan sekarang kalau kita ngelihat bahwa ada dikotomi mainstream, non mainstream gitu. Terus udah mas, terima kasih. Mainstream non mainstream. Jadi kalau misalnya mau bikin film mainstream, bikin aja lah horor atau apa gitu. Atau kalau mau bikin film, kalau mau bikin musik atau apa segala macam. Tapi padahal kita kadang-kadang juga miss bahwa dengan dulu kita cuma kenal mass media gitu, sekarang kita kenal sosial media. Jadi sebenarnya siapapun yang sekarang punya akun di sosial media, punya follower, berarti punya audience, gitu kan. Bahkan mungkin banyak dari kita yang nggak kenal sama followers kita, kemudian mereka follow dan kemudian kita sedikit banyak kita mengambil peran media karena ikut menyebarkan informasi, ikut meng-create konten, dan kemudian itu dikonsumsi sama followersnya, dan kemudian dari followersnya bisa di retweet atau bisa di repost, dan kemudian kontennya akan jadi semakin besar. Jadi gue udah nggak ngeliat ada mainstream, side stream, apa itulah gitu ya. Tapi sekarang yang paling penting adalah kesadaran bahwa setiap konten yang kita create itu matters gitu. Jadi balik ke pemahaman kita sebagai kreator. Kalau kita bilang orang kreatif, kita kreatif karena kita create sesuatu. Apa yang mau kita share gitu? Apa sih yang kita pengen share, dan apa yang kita pengen lihat pada dunia lewat karya kita gitu. Itu yang sekarang sebenarnya jadi penting. Kadang-kadang orang sekarang dengan potensi sosial media di mana rules number one-nya adalah monetisasi gitu, lupa bahwa pada akhirnya konsumen tuh akan mencari produk terbaik gitu. Nggak ada konsumen yang ujung-ujungnya pengen beli makanan nggak enak. Mungkin sekarang karena dia nggak punya referensinya, nggak punya apa namanya perbandingannya. Tapi pada satu titik konsumennya akan terus tumbuh. Nah, orang-orang yang take it for granted dengan perkembangan media hari ini, itu akan tergila sama zaman. Contohnya misalnya, siapa yang ngebayangin film dengan non-linear storytelling kayak NKCTHI, dengan bicara tentang keluarga yang sangat sempit, lebih ke dalam, dengan suasana yang dark, tapi bicara tentang hal-hal yang personal gitu, bisa ditonton sama 2 juta orang. Gak ada yang pernah, kita pun yang bikin gak pernah ngebayangin hal itu. Tapi saya nggak mau acknowledge diri saya atau teman-teman filmmaker NKCTHI bahwa kita sukses dengan 2 juta penonton, tapi yang harus di-acknowledge malah penontonnya. Penontonnya tumbuh. Penontonnya dari tahun lalu film dengan isu sesensitif 2 garis biru, dengan konsep horor seperti Perempuan Tanah Jahanam, film-film yang dianggap mungkin sebelumnya nggak laku, karena saya tahu banget 2 garis biru tuh nunggu 10 tahun. Artinya ada kebutuhan di masyarakat. Akhirnya masyarakatnya tumbuh, masyarakatnya pengen ngerasain sesuatu yang lebih baik, nggak mau disuapin sama sampah-sampah lagi. Pada akhirnya mereka akan cari nih konten-konten yang bagus. Nah, ketika konten yang bagus ini makin banyak, maka sampahnya akan yang bikin sampah nggak akan dapat audiens. Nah, kesadaran sebagai konten kreator bahwa kalau kita sadar audiens kita tumbuh, maka kita pun harus tumbuh. Kita harus
kita harus ngasih yang terbaik, kita harus bikin, kita harus punya gagasan, ada value dalam karya kita. Kalau enggak ya suatu hari kita nggak jadi apa-apa juga sih pada akhirnya gitu. Artinya lo menganggap bahwa kolaborasi itu lintas disiplin itu akan sangat mempengaruhi apa yang dinikmati oleh masyarakat, misalnya dengan film Cahaya dari Timur ini gitu. Iya, dan misalnya gini, Cahaya dari Timur 2014, gue yakin kalau Cahaya dari Timur dirilis sekarang mungkin penontonnya akan lebih banyak. Iya. Karena masyarakatnya tumbuh gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak punya, kadang-kadang kita karena kita memikirkannya monetisasi hari ini dapat view berapa, dapat iklan berapa segala macam, ya udah yang hari ini orang suka aja. Tapi padahal ya masyarakat berkembang dan cepat banget berkembangnya gitu. Saya teringat soalnya waktu penggarapan film Cahaya Timur itu kita harus menjelaskan ke masyarakat, dan itu sangat sensitif kan, film ibaratnya film konflik, dan kebanyakan pada saat kita lakukan riset, semua orang menanya, ini ngapain mesti diungkit lagi? Ngapain untuk diceritakan lagi? Ini biar buat kita aja. Dan itu menarik pada saat Angga menyampaikan bahwa di saat media atau mainstream itu menyampaikan ada ribuan orang turun terlibat dalam konflik, ada ribuan orang yang tidak diceritakan, yang berjuang juga untuk perdamaian. Dan itu kita coba untuk menyampaikan ke masyarakat untuk menjelaskan selain hal yang teknis ya tentang apa itu film, bagaimana dan segala sesuatunya. Dan ini sebelum kita sampai ke floor, saya pengen dapat perspektif dari dunia pendidikan sendiri. Seberapa penting sih pada akhirnya data yang didapatkan untuk bisa dielaborate dengan konteks kreatif hari ini? Artinya biasanya biasanya kita tahu bahwa dunia akademik itu ya berjalan sendiri dengan risetnya, kemudian outputnya, dan sekarang mulai terlihat bagaimana kolaborasi itu terjadi. Artinya apakah dunia riset atau dunia akademik hari ini melihat sebegitu pentingnya konteks kebudayaan kreatif ini terutama untuk jadi pintu masuk untuk bisa menyampaikan bahkan mengabsorb apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di luar sana. Sekarang Pak Bidin, dari Pak Bidin kemudian Pak Isan. Menurut saya bahwa dunia kebudayaan menjadi penting sekali untuk pembangunan masyarakat kita dewasa ini, terutama dalam apa yang kita sebut dengan pembinaan soft skill. Soft skill ini penting sekali atau untuk membangun. Jadi apa yang kita sebut dengan pendidikan nilai. Nilai itu bukan sekedar sesuatu yang diajarkan. Nilai itu adalah sesuatu yang harus dihidupkan, sesuatu yang harus dipraktekkan, sesuatu yang harus dicontohkan. Dan saya kira melalui kebudayaan kita akan bisa mengasah kembali nilai-nilai yang ada dalam kehidupan kita. Misalnya hal-hal yang sederhana, Bung Glenn. Misalnya dunia perguruan tinggi terkadang kita bicara tentang sesuatu yang bersifat kognitif saja, dan misalnya kita bicara tentang pengetahuan tentang, terkadang orang mengasumsikan bahwa belajar agama dalam tanda kutip itu sudah bisa menyelesaikan semua persoalan gitu. Padahal agama itu yang paling penting adalah values-nya. Dan dalam kebudayaan kita misalnya nilai-nilai tentang pela, tentang gandong dan sebagainya, ini sesuatu yang tumbuh dari masyarakat, dan itu sebenarnya bisa menjadi model-model dalam relasi antar agama. Saya kasih contoh, misalnya dalam kebudayaan Maluku, negeri itu sudah terjadi segregasi, negeri Islam, negeri Kristen. Tapi kemudian ada satu sosial kontrak yang muncul dalam masyarakat itu sendiri. Biasanya kalau negeri Islam ketika babinya sangat banyak, minta saudara tetangganya yang negeri Kristen, dan kemudian negeri Kristen datang berburu babi di negeri Islam. Ada keuntungan sama-sama diraih, yaitu babi tidak makan tanaman-tanaman masyarakat yang ada, tapi kemudian babi bagi saudara-saudara Kristen itu mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Tapi pada sisi yang lain, ketika mendapatkan babi dan
ada darah babi di jalanan, dan saat itu saudara-saudara Kristen yang berburu babi itu memberi tanda supaya saudaranya yang Muslim jangan melewati jalan itu, gitu. Saya kira ini adalah bagian dari sesuatu yang penting sekali dari kebudayaan kita yang bisa kita wujudkan melalui film, melalui dunia seni, musik dan sebagainya untuk kembali pengayaan kehidupan bersama kita yang multikultural dan tantangannya yang semakin luar biasa dewasa ini. Artinya ruang dialog yang dibutuhkan ini hari ini kan jadi sesuatu yang sangat penting sekali, bukan begitu, Pak Rizal? Ya, itu apa namanya kalau dosen menyebutnya itu evidence based policy making kan, kira-kira apa, satu kebijakan publik yang dibuat berdasarkan data tertentu kan gitu loh, berdasarkan riset. Itu ininya jargonnya istilahnya kan. Artinya kalau Pak Jokowi ingin buat satu kebijakan, dia lihat tuh petanya dan sebagainya gitu kan, patternnya kayak apa sih, soal-soal paling pokok apa sih dan sebagainya gitu ya, dan apa yang penting atau tidak penting yang harus diprioritaskan, karena policy makers pasti kan punya skala prioritas dan sebagainya gitu. Jadi itu yang sebenarnya sedang dikerjakan sama teman-teman, istilahnya PRI, lagi Public Research Institute gitu ya, Policy Research Institute, jadi macam-macam lah. Environmentnya ini yang sedang digalakkan gitu loh, biar kalau Anda adalah pejabat publik, maka Anda harus menggunakan temuan dari research yang memang benar dan didasarkan pada fakta yang betul gitu. Itu. Nah, cuma sampai sekarang ini belum ada sistem insentif kalau misalnya pejabat publik menggunakan data, atau apa hukuman kalau dia tidak membuat kebijakan tanpa memperlihatkan data, misalnya gitu loh. Jadi itu yang mestinya sampai sekarang belum ada sistem insentifnya, dan kami ingin agar publik ikut memilih mereka, public policy itu berdasarkan itu juga. Itu yang membuat kita, mengapa kita bergaul dengan Angga, dengan macam-macam gitu ya, biar hasil riset kita itu dikenal publik. Kalau dibaca bukunya aja mungkin Pak Zainal, Profesor Zainal doang yang baca, tapi kalau udah jadi film yang didiskusikan, diobrolkan seperti hari ini. Itu, kan? Ya. Nah, sekarang kita sedang mengerjakan misalnya dari cerita mengenai konflik Ambon tuh ada cerita mengenai Ronald kan gitu ya. Yeah. Nah, kalau udah didokumentasikan oleh teman-teman narasi, dibikin dokumenter, dia akan jauh lebih mudah diakses oleh publik lebih banyak dan sebagainya. Nah, mulai dari itulah kemudian tekanan publik ini juga menjadi hal yang penting untuk didengar oleh policy makers gitu. Jadi satu, kita ketemu sama policy makers langsung, satu kita lewat Angga dan teman-teman nih, biar juga kasih tahu mereka betapa costly, betapa mahal ongkos dari apa yang terjadi di Ambon. Lihat dengan kasus misalnya Ronald dan teman-temannya dan sebagainya. Jadi kira-kira begitulah manfaat data dan penelitian buat public policy. Boleh tepuk tangan buat para narasumber kita. Oke, teman-teman.